Nah, kita mulai dari diundang TV Harmoni di Bandung, beberapa kali menjadi narasumber, salah satunya My Best. Ada sekitar 40 artikel, tipsnya seperti apa ketika nyari kulkas, nyari mesin cuci, nyari AC, dan lain sebagainya. Ya, mungkin yang ingin bertanya, silahkan komen aja di bawah ya. Jadi kalau kita bicara kulkas, kulkas itu kan tempat penyimpanan sementara ya. Jangan sampai kita beli kulkas yang nggak sesuai dengan fungsinya, termakan oleh marketing. Akhirnya kita membeli produk yang sebetulnya itu bukan kebutuhan kita. Jadi ketika beli kulkas, kalian harus cari yang memiliki fitur berhubungan terkait tempat penyimpanan terbaik tersebut. Modelnya beragam, ada kulkas yang mini, yang kecil, kemudian ada kulkas yang 1 pintu, yang 2 pintu. 2 pintu juga terbagi lagi, ada yang bottom freezer di bawah, ada yang top freezer. Side by side, multi door atau French door. Sebelum kalian memutuskan beli kulkas, cari informasi, salah satunya tonton live ini sampai selesai, menjadi patokan lah gitu ya ketika nanti akan beli kulkas. Apa sih yang harus dipertimbangkan? Semua brand mengklaim hemat listrik. Kita skeptis dulu, cari informasi dulu. Ya, salah satunya kita cek di websitenya pemerintah kita, berapa tuh KWH per tahunnya. 420 kWh per tahun, berarti tinggal kita kalikan aja tuh berapa TDL saat ini gitu, 1400 misalkan. Jadi sekarang itu informasi udah gampang kita cari, sehingga nantinya wah ini paling hemat nih Pak, wattnya cuma 60 gitu misalkan, runningnya cuma 40, datanya mana, buktinya apa? Udah enggak lagi nih sekarang, karena kita sudah punya nih informasinya, udah punya datanya nih yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika nyari kulkas, yang paling hemat tuh yang mana sih? Ini dari Kementerian SDM ya. Nah, udah tinggal kita masukkan aja tipenya. Wah, ini banyak banget di sini nih. Contoh misalkan ya, kita cari yang kulkas 2 pintu. Semua brand aja deh. Nah, ini kapasitas liternya 200 literan. KWH per tahunnya itu 295 kWh. Jadi per tahun biaya listriknya 425.000. Per bulannya 35.000 rupiah. Kemudian yang kedua, kita perhatikan juga ya kapasitasnya. Jadi kalau kalian di rumah cuma 2 orang, idealnya memang sekitar 120 literan. Ini patokan umum aja. Aktualnya nanti bisa disesuaikan dengan kebiasaan kalian menyimpan makanan. Ada aja kan yang belanjanya seminggu sekali dan isinya penuh gitu ya. Ya itu bisa mempertimbangkan atau mengupgrade ke yang lebih besar lagi gitu ya untuk kapasitasnya. Hitungan bakunya satu orang itu 50 sampai 70 liter kebutuhannya. Tinggal kalikan aja tuh. 2 orang berarti sekitar 120 literan ya. Nah, tadi yang pertama terkait hemat listriknya, dan kita udah tahu bagaimana caranya, tadi juga udah saya jelaskan. Yang kedua, sesuaikan jumlah anggota keluarga kalian di rumah dengan kapasitas kulkasnya. Tapi Mas, saya pengennya itu sendiri di rumah, karena rumah saya besar, mewah, saya pengennya pakai side by side, ya nggak masalah. Ini cuma patokan dasar aja, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, ini teman-teman kalau nonton live ini nantinya jadi pas ke toko itu udah punya gambarannya. Yang ketiga ini dari segi fiturnya. Contohnya apa? Sebagai tempat penyimpanan terbaik, bagaimana pendinginan di bagian freezer yang atas, kalau 2 pintu ya, sama yang fridge yang bawah itu terpisah pendinginannya. Kalau kompartemennya kan emang jelas terpisah ya. Freezer ya freezer, tempat daging, ikan, dan lain sebagainya. Di bagian fridge yang bawah, sayuran, buah-buahan, minuman, dan lain sebagainya. Kan beda karakter tuh. Tapi yang mungkin teman-teman baru tahu, 90% kulkas yang ada di pasaran Indonesia itu pendinginannya masih menyatu tuh antara freezer dengan fridge. Apa konsekuensinya? Takutnya baunya dari atas turun ke bawah, sehingga akan mengubah rasa pada mungkin kue yang teman-teman taruh di bagian bawah, atau minuman. Suhunya juga lebih presisi, karena kalau misalkan masih menyatu sama yang bawah, kita atur ke yang paling dingin yang atas, yang bawah jadi nggak dingin gitu. Kita atur paling dingin yang bawah, yang atas jadi nggak dingin, akan saling terpengaruhi. Tapi biasanya harganya kan lumayan nih. Mungkin kalau di Samsung namanya Twin Cooling, kalau di Beko namanya Neofrost. Yang kedua, contohnya apa? Teman-teman harus ketahui, ketika setiap brand mengklaim bisa menjaga kesegaran lebih lama, kita harus tahu tuh teknologi apa yang disematkan oleh dia di kulkasnya tersebut, sehingga bisa menjaga kesegaran lebih lama tersebut. Nah, kita evaluasi apakah make sense atau enggak tuh. Misalkan ini Pak, karena di sini ada pengaturan kekedapannya, bisa diatur kelembabannya, bisa digeser, ada rongga udara di bagian situ. Kalau nggak ada teknologi apa-apa, cuma klaim doang, ya kita harus sedikit skeptis dan harus mempertanyakan hal tersebut. Sertifikasi juga penting ya. Jadi kalau misalkan, oh udah ada teknologinya, apa pembuktiannya? Apakah sudah dites sama pihak ketiga gitu ya? Seperti Intertek, badan-badan yang netral gitu ya, bukan yang bisa dibayar gitu. Apalagi fiturnya yang penting, seperti di Sharp gitu, ada yang namanya plasma cluster, fitur antibakteri. Sekali lagi, kulkas tempat penyimpanan sementara yang kita harapkan di dalam kulkas tersebut higienis. Bau-bauan dalam kulkas itu menjaga vitamin. Masih banyak sih sebetulnya ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, di setiap daerah
tegangan listriknya. Apalagi kalau udah malam tuh berbeda ya. Cari kulkas yang punya fitur anti tegangan listrik naik turun atau stabilizernya gitu. Harus ada grounding ya untuk listrikan di rumah. Karena memang itu akan berpengaruh ke produk yang kalian miliki. Nggak cuma di kulkas doang, mungkin ke TV nanti, mesin cuci. Takutnya ada arus pendek dan sebagainya. Bisa bodinya pas kita pegang nyetrum kah, tabung mesin cucinya nyetrum lah gitu ya. Itu bukan produk yang bermasalah, tapi di rumahnya kalian itu belum dipasang grounding. Dan nanti merusak produk elektronik dalam jangka waktu yang lama. Nah ini kita coba reaction deh. Ada satu orang yang review. Bagi Anda yang tinggalnya di luar kota, Nah, tinggal di luar kota. otomatis lampu nggak sempurna. Lampu. Saudara, ya. Jadi Anda kalau ingin beli kulkas, Mungkin listrik kali ya, listriknya nggak stabil gitu ya. carilah kulkas yang manual. Kulkas yang manual, yang jangan standar berarti ya. Inverter begini ya. Kalau yang begini Bukan inverter katanya tuh. cepat rusak. Mengerikan ya argumennya gitu ya ketika menjelaskan terkait kulkas. Membayar listriknya 100.000. Ini paling-paling 50 atau 60.000. Nah, baru kita bahas tadi ya. Jadi dia pakai argumen gitu. Dia nggak pakai data ngomongnya ya, paling-paling segini gitu ya, tapi nggak punya datanya. Kita jangan sampai seperti itu ya. Kita kalau mau bilang inverter lebih hemat, biaya listriknya berapa, itu kita harus bisa melihat datanya. Contohnya tadi tuh, cek aja di websitenya, udah ada kok data pengetesannya gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai pakai perkiraan gitu ya. Mau luar kota juga kan nggak tahu di mana luar kotanya gitu ya. Jadi ya ini nggak spesifik juga. Kadang-kadang turun sampai cuma 120 volt. Nah, jadi yang tadi udah kita bahas terkait voltase, nggak ada hubungannya sama inverter atau enggak sebetulnya ya. Jadi cari kulkas yang ada fitur voltase naik turunnya gitu. Bukan cari kulkas yang bukan inverter, yang manual atau yang standar gitu. Bukan begitu caranya ya. Jadi ini yang dijelaskan sama si masnya ini keliru sih menurut saya ya. Karena yang membuat kulkas rusak itu ya karena voltasenya naik turun, bukan karena inverternya gitu. Teknologinya bagus, inverter itu kan teknologi yang terbaru gitu menghemat listrik. Bukan karena itunya, tapi karena voltase yang naik turunnya sehingga membuat kulkasnya rusak atau inverternya rusak. Itu yang lebih benar penjelasannya. Ini agak menggiring dan ngeri banget ya reviewnya, bahwa kita jangan beli yang inverter gitu ya. Inverter ini garansi mesinnya 10 tahun. Itu mungkin kalau di kota itu bisa jadi ya. Garansi 10 tahun itu nasional, bukan hanya luar kota aja. Jadi kalaupun di luar kota, kerusakan inverter ya selama 10 tahun tersebut masih bisa klaim. Semua brand seperti itu. Bagusan twin inverter atau quadro inverter bang, dan bagusan yang mana? Saya akan mengatakan ya sama-sama bagus sih mas, karena kan namanya aja sama inverter gitu. Cuma setiap brand mempunyai nama masing-masing, seperti mungkin di Beko namanya ProSmart Inverter, di LG namanya Digital Inverter gitu. Tapi kalau menurut saya ya semuanya sama, inverter itu akan menghemat listrik. Kalau misalkan patokannya watt, hanya salah satu faktor aja. Terus pilih yang mana gitu. Cek lagi tuh salah satu faktor yang bisa kita perbandingkan dari garansinya. Yang benar-benar hemat listrik inverter yang mana, bisa cek di websitenya aja nih pemerintah. Ini ada yang komen nih ya, karena teknisi lokal gak bisa nanganin yang lebih canggih, maka dia bilang jangan beli inverter. Iya, soalnya ini udah ngeri banget mensuggest orang ya bahwa inverter itu nggak bagus gitu. Jadi hati-hati juga nih. Ya, artinya di Indonesia itu kita masih bisa langsung tanpa filter gitu ya, informasi langsung diterima aja. Nah, teman-teman juga sama gitu. Kalau misalkan ada informasi dari saya tentang apapun itu, jangan langsung diterima gitu. Sebisa mungkin filter dulu nih, bener gak apa yang disampaikan. Jadi karena ini ngeri banget sih kalau udah begini ya. Jadi seolah-olah inverter itu teknologi yang gagal, yang nggak boleh dibeli. Bahkan di sini jangan membeli.